Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang dengan semua nikmat tersebut kita dapat kembali berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan taklim rutin kita, yaitu membahas ilmu tajwid. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Terakhir kita masih di bab makharijul huruf, yaitu makhraj al-lisan. Betul? Betul ya? Baik, terakhir kalau enggak salah kita membahas huruf qaf. Ya, membahas huruf qaf. Silakan dibuka bukunya Metode Asy-Syafi'i yang berwarna hitam di halaman 20. Ya. Baik. Jadi kita ulas sedikit jemaah. Bagian terpenting pada lidah. Ada berapa bagian? Bagian penting pada lidah? Ada 4. Kalau ini lidah, ya, maka 4 bagian yang terpenting. Pertama, apa di sini? Ini lidah nih, ini lidah kita, ini tenggorokan ceritanya, batang tenggorokan. Ini lidah kita. Berarti wajah menghadap ke depan kan? Ini ujung lidah. Berarti di sini apa? Pangkal lidah. Ini bagian yang pertama, pangkal lidah. Yang kedua, tengah lidah. Yang ketiga, sisi lidah atau tepi lidah, sisi lidah. Dan yang keempat, ujung lidah. Ini 4 bagian terpenting pada lidah yang harus kita fahami. Kalau sudah paham baru kita bisa bahas satu persatu. Kemarin kita bahas aqsal lisan, pangkal lidah. Dari pangkal lidah keluar berapa makhraj? 2 makhraj. Keluar berapa huruf? 2 huruf. Makhraj yang pertama sudah kita bahas di pangkal lidah, yaitu huruf qaf. Bagaimana cara mengeluarkan huruf qaf ya? Maka pangkal lidah paling belakang bertemu dengan langit-langit bagian lunak, bagian atas yang lunak. Ya. Dan ingat, qaf punya karakteristik yaitu bersifat tebal, isti'la. Maka pangkal lidah harus naik. Ya, pangkal lidah harus naik. Suara naik ke atas langit-langit mulut. Kita latih terlebih dahulu huruf qaf jamaah. Perhatikan. Qa. Qa. Ketika fathah, boleh monyong atau tidak? Tidak. Bagaimana posisi mulut ketika fathah mengucapkan huruf qaf? Terbuka tanpa memonyongkan kedua bibir. Ya. Hati-hati, kebiasaan sebagian orang membaca huruf-huruf yang bersifat tebal seperti huruf qaf ini, ketika fathah memonyongkan bibir, ini keliru, salah. Ya. Maka ingat, huruf-huruf tebal ya, ketika kita ucapkan berharokat fathah tidak boleh memonyongkan kedua bibir. Perhatikan. Qa. Qa. Bukan ko, enggak. Jadi jangan sampai bibir kita monyong. Bibir monyong ketika mengucapkan huruf wawu dengan huruf-huruf hijaiyah yang dikasih harokat dhammah. Nah, itu wajib monyong.
u, bu, tu, su, ju, hu, wajib monyong berharokat dhammah. Atau huruf wawu, ya. Wa, wi, wu, wajib monyong. Selain itu enggak. Ya. Contohnya huruf qaf ketika fathah. Baik, coba kita ulangi. Qa, qi. Jangan terlalu masuk, ya. Kita cukup mainnya di pangkal lidah paling belakang. Jangan sampai masuk ke tenggorokan. Bukan ai, jangan gitu. Mustaqim, qim enggak. Ya. Perhatikan qi, u, ya. Qa, qi, qu, aq. Silakan. Hati-hati ketika kasrah tertukar dengan kaf, bukan ki. Ya. Antum kalau baca Al-Fatihah gimana? Ihdinas shiratal mustaqim. Hati-hati itu. Kalau bacanya mustaqim, ini makhraj yang akan kita bahas nanti, kaf. Di situ tertulis qaf atau kaf di Al-Fatihah? Qaf. Berarti gimana bacanya? Mustaqim. Biasa saja, enggak usah sampai masuk ke tenggorokan. Mustaqim, qim. Apalagi sampai bunyi qim, ya, enggak. Mustaqim. Nah, ini terlalu berlebihan. Ya. Coba kita baca surat Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Silakan. Ihdinas shiratal mustaqim. Al-mustaqim. Ya, jangan berlebihan. Mustaqim, qim, enggak. Atau terlalu bermudah-mudahan sehingga terucap kaf. Mustaqim. Hati-hati itu. Ya. Ketika kasrah rawan tertukar dengan makhraj huruf kaf yang sebentar lagi kita bahas. Atau di surat Al-Ikhlas. Walam yakullahu. Ayo, huruf apa tuh? Kaf. Ya, hati-hati jangan tertukar sama qaf. Walam yakullahu kufuwan qu. Ah, itu qaf. Kalau kaf nanti kita bahas ku. Dia tipis sifatnya. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang kita bahas makhraj yang kedua pada aqsal lisan, pada pangkal lidah paling belakang. Kita lihat di poin B. Di halaman 20, jamaah. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel di langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak, ke depan sedikit setelah qaf. Jadi, ketika kita mengucapkan huruf kaf, tetap posisi makhraj ada di pangkal lidah paling belakang, tetanggaan sama qaf. Lebih ke depan sedikit. Kalau qaf menyentuh langit-langit atas bagian lunak, kalau kaf dua langsung, 2 in 1. Bagian lunak kena, bagian keras kena. Ya, langit-langit atas bagian keras nih agak depan di sini nih, tengah ya. Kalau ini langit-langit atas, di sini qaf bagian lunak ya. Nah, kalau kaf maju sedikit, dia kena daging yang lunak, bagian atas kena juga yang keras. 2 kenanya. Coba. Ka, ki, ku, ak. Ya, ketika sukun ak ada sifat syiddah pada kaf. Aliran suara tertahan. Ak kemudian dilepaskan sifat hamesnya. Ak. Coba ak. Ya, hati-hati jangan memantul, bukan ake, enggak. Ya. Coba kakiku ak. Iya, diserap enggak sama bahasa kita kaf, ka. Iya, diserap dong. Ya. Kajiannya di mana? Jakarta. Tuh kan. Jakarta. Ya. Tipis, hati-hati nih. Walaupun makhrajnya sama di pangkal lidah, qaf tebal, kaf tipis. Baik, coba kita buka halaman 44 atau 45. Ya, halaman 45 kita latihan huruf kaf ya. Perhatikan, dengarkan dan ikuti. Perhatikan. Kakiku ak. Silakan. Kakiku ak. Kakiku ak. Kakiku ak. Jangan tebal, bukan ke, enggak. Ka, tipis. Ka, bukan ke, pangkal lidah tidak naik. Ya, perhatikan.
kakiku ak. Sementara kita baca idhar ya. Di sini ada ikhfa karena kita belum belajar, kita baca idhar terlebih dahulu. Ku kan kanikak naminal mukni makikan kanika. Silakan. Ku kan kanikak naminal mukni makikan kanika. Coba. Kanikakna. Iya, ketika kaf sukun dia punya sifat syiddah, kemudian punya sifat hamas. Nah, ya. Nah, sekarang biar nggak bingung ya, sekilas tentang sifat huruf biar nggak kaget. Kalau qaf ya, ini sifatnya pertama dia sifatnya jahar. Ya, jahar, nggak keluar udara. Kalau kaf hamas, lawannya jahar, yaitu ketika mengucapkan hurufnya mengeluarkan udara. Coba ka. Keluar nggak udara? Coba qaf sekarang. Qa. Keluar udara nggak? Enggak. Jahar nama sifatnya. Ketika kita mengucapkan kaf, keluar udara, hamas. Ka, coba. Jadi salah antum kalau mengucapkan kaf nggak keluar udara. Umpamanya seperti ini. Ka. Salah. Dia tidak tertahan, keluar udaranya. Ya, pertama, hamas sifat kaf. Yang kedua, kaf bersifat syiddah. Apa itu syiddah? Aliran suara tertahan. Ya, suara tertahan, aliran suara tertahan ketika sukun. Coba kita sukunkan kaf. Ak. Jangan dialirkan dulu. Ak. Kemudian karena punya sifat hamas, maka udara harus dialirkan. Ak. Iya, syiddah tertahan aliran suara, hamas keluar udaranya dari arah mulut. Ya. Nah, kalau huruf-huruf hijaiyah punya dua sifat ini, punya sifat syiddah dan hamas, maka kaidah mengatakan dahulukan sifat syiddah, baru setelah itu sifat hamas. Aliran suara tertahan terlebih dahulu, baru keluarkan udaranya. Perhatikan, ak. Kalau surat Al-Insyirah ayat pertama gimana bunyinya? Alam nashrah laka sadrak. Laka sadrak. Rok syiddah, hamas. Jelas? Jadi kalau ada dua sifat ini bertemu antara hamas sama syiddah, dahulukan sifat syiddah, baru hamas. Tahan dulu aliran suaranya, baru lepaskan udaranya. Ya. Coba sadarok, silakan. Sadarok. Iya. Tapi sifat hamas itu biasanya hanya kanan sama kirinya yang dengar. Ya. Enggak mesti satu masjid. Wah, enggak hamas nih. Gitu kan? Enggak. Karena itu hanya udara tambahan saja ya yang keluar. Sadarok. Ya, enggak terlalu lebay ya, Mak. Sadarok gitu ya. Jadi enggak dibuat-buat. Baik. Kita ulangi, perhatikan. Kakiku ak. Kakiku ak. Ku kan kanikak naminal mukni makikan kanika. Bukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Ulangi silakan. Kakiku ak. Bukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Hati-hati jangan memantul ya. Kakiku ak, enggak, bukan ak, tapi ak, ya ak. Baik. Bisa? Semuanya bisa ya? Insyaallah. Coba sekarang qaf terlebih dahulu, ya qaf. Qaf kita kasrohkan. Perhatikan, ti. Sekarang kaf kasroh, ki. Kalau ini qaf, ini kaf. Jelas ya? Sebelah kanan qaf, sebelah kiri kaf. Kalau fathah nggak mungkin ketukar. Beda bunyinya. Kalau qaf fathah bunyinya gimana? Oh, kaf fathah ka. Jelas beda. Tapi kalau kasroh, nah rawan tertukar. Kasroh dan dhammah ini rawan tertukar. Kalau sukun jelas beda. Kalau qaf memantul aqo. Kalau kaf hamas ak. Ya. Tapi ketika kasroh dhammah rawan tertukar. Coba qaf terlebih dahulu. Qi. Sekarang kaf ki. Ki. Hati-hati ya, yang qi gitu. Coba ulang. Ini kalau nggak fokus bisa salah nih. Ini apa coba tadi?
Qaf kan ya, qaf ini kaf. Berarti ini tebal, ini tipis. Qaf kan sifatnya tebal, kaf sifatnya tipis. Coba kita ulangi. Fokus ya, fokus. Ini qaf, ini kaf ya. Ti. Jangan berlebihan, jangan sampai masuk tenggorokan. Enggak gitu, enggak. Ya. Ti. Ki. Ki. Sekarang dhammah. Enggak boleh ku. Enggak. Ya. Tidak mengeluarkan udara. Tebal, pangkal lidah naik. Sekarang kaf. Ku. Kok sama aja ya? Gimana nih pas dhammah? Rawan tertukar nih dua huruf nih. Tetanggaan makhrajnya sama di pangkal lidah. Bedanya kalau qaf nyentuh langit atas bagian lunak, kaf 2 in 1. Yang keras sentuh, lunak juga disentuh. Ya, nah ketika dhammah hati-hati. Walam yakul lahu kufuwan qaf. Yang betul kaf, walam yakul lahu kufuwan. Kuku, kakiku, bukan ku. Hati-hati tuh. Mustaqim, qaf, bukan mustaqim, kaf. Berubah makna nanti. Ya kita ulang coba. Qaf dhammah sekarang. Tebal. Kaf sekarang. Ku. Belum sebentar. Ku. Ulangi. Ku. Kok sama ya kalau dhammah? Gimana nih jamaah? Coba kaf dulu, kalau ini tadi kan kaf dulu. Sekarang kaf dulu coba. Lagi. Iya, ya. Kalau kaf tipis, lidahnya lemas. Kalau huruf-huruf yang bersifat tipis, triknya jamaah, lidah itu lemas, ya nggak menegang. Nah, huruf-huruf yang bersifat tebal, lidah kita menegang, kaku. Kenapa? Karena harus diangkat ke langit-langit mulut. Hukum asal lidah kita lemas, jamaah. Ya, kita kalau bicara kan tipis semua, lemas lidah kita. Begitu mengucapkan huruf-huruf yang bersifat isti'la, tebal, maka lidah yang tadinya rileks posisinya menjadi tidak rileks alias menegang. Coba tegang nggak lidah antum? Ya, sekarang coba kaf, ku, lemes ya, santai lidahnya. Sekarang perhatikan dari harokat fathah. Jangan monyong. Ka. Oke, sekarang kasroh. Ki. Ya, dhammah sekarang. Ku. Lagi. Wah, di dhammah bermasalah ini. Dhammah memang agak berat harokatnya, ya. Kalau kasrah tadi udah kelihatan bagus di sini ti betul, di sini ki. Nah, ketika dhammah nih, ya. Coba walam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ ada berapa huruf kaf? 2. Walam yakul kaf. Hati-hati tuh jangan tertukar dengan qaf. Bukan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau menukar huruf kaf dengan huruf qaf, kira-kira masuknya kesalahan apa? Lahan jali atau khafi? Kesalahan besar atau ringan? Besar, jali. Iya. Merubah huruf berarti konsekuensinya merubah makna. Antum kalau baca Al-Ikhlas kan surat favorit tuh. Hati-hati itu. Hati-hati tertukar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Baik, sekarang kita ulang lagi jamaah. Hati-hati di harokat dhammah. Ini tetanggaan makhrajnya pangkal lidah sama-sama, satu klaster ibaratnya. Ya, satu klaster tapi beda sifat. Baik, nggak boleh monyong. Ka. Oke, nggak ada masalah ya. Fathah. Kasroh sekarang. Afwan Ustadz, mic-nya jangan terlalu dekat karena mic-nya sensitif. Wah, sensi ini. Oke deh, anak agak jauh. Antum nggak sensi ya kalau disalahin nanti ya. Baik, jangan kayak mic. Kita ulang ya. Ka. Nggak ada masalah. Insya Allah bisa semua. Sekarang kasroh. Ti. Biasa aja, nggak usah berlebihan ya. Ki. Baik, ada hamas. Ki. Jangan lebay. Ki, jangan gitu enggak. Ya, hati-hati itu. Jangan berlebihan. Jangan juga bermudah-mudahan.
Pas, tengah-tengah, ada mizan, timbangan. Pas, harus sesuai dengan timbangan. Kita ulang. Ti, ki, ki. Oke, domah ya, siap? Baik. Pangkal lidah diangkat ke langit-langit mulut. Monyong. Sekarang kaf. Ku. Ulangi coba. Lagi. Baik ya. Agak syubhat kayaknya. Sama-sama kayaknya. Baik. Nggak apa-apa. Sekarang sukun. Kalau sukun jelas beda ya. Sukun sifatnya beda. Kalau qaf sukun kan mantul, qalqalah. Kalau qaf sukun amas dia. Perhatikan. Ak. Coba sekarang dari harokat fathah. Antum fokusnya di tangan ana nih ya. Belum kok dari kok. Kenapa ak ya? Kok dulu fathah dulu maksud ana. Ya. Udah enggak fokus loh. Baik, ulangi silakan. Sekarang kasroh. Dhammah. Sukun. Baik, ya. Bisa? Ya. Berarti rawan tertukar di harokat apa nih? Qaf sama kaf. Kasroh sama dhammah. Ya. Di Al-Fatihah ada al-mustaqim qaf. Hati-hati jangan terbaca al-mustaqim. Wah, lahan jali itu, kesalahan besar, maknanya berubah. Bisa merusak salat. Ya, bisa merusak salat. Ya. Baca Al-Ikhlas sama juga. Kaf jadi qaf, walam yakul lahu kufuwan jadi kufuwan. Jadi hati-hati ya, rawan tertukar di harokat kasroh dan dhammah. Baik. Sekarang coba dibuka halaman 44 45. 44 dan 45. Kita latihan qaf sama kaf, ya. Perhatikan, dengarkan dan ikuti. Qaqiqu aqqa, silakan. Qaqiqu aqqa. Kalau kasroh jangan bermudah-mudahan ya, ini qaf kita. Jangan sampai qaqi, enggak. Ti tetap tebal ya. Qaqiqu aqqa, silakan. Qaqiqu aqqa. Uqan qaniqaqna minal muqnimati qaniqa, silakan. Uqan qaniqaqna minal muqnimati qaniqa. Coba ulangi lagi, silakan. Qaqiqu aqqa. Ya. Uqan qaniqaqna minal muqnimati qaniqa. Sekarang kita latih kaf ya. Kakiku ak. Kakiku ak. Kukan kanikak na minal muknimaki kan kanika. Kukan kanikak na minal muknimaki kan kanika. Sekarang anda tanya, antum terasa nggak ketika mengucapkan qaf lidah agak menegang, tidak rileks? Kaf lidah rileks ya nggak? Iya, itu pengaruh jamaah. Kalau huruf-huruf yang sifatnya tebal, lidah kita yang hukum asalnya rileks, santai ya, tiba-tiba menegang. Kenapa? Karena terangkat ke langit-langit mulut. Karena ketika mengucapkan huruf-huruf tebal, pangkal lidah paling belakang, aqsal lisan harus naik ke langit-langit mulut. Sehingga otomatis lidah yang tadinya posisinya rileks menjadi menegang. Qa ya, ti. Ketika kaf rileks posisi lidah kita. Jelas ya? Nah, coba sekarang kita bedah sifatnya. Qaf sama kaf. Satu klaster, satu komplek istilahnya dia. Sama-sama di pangkal lidah. Ya. Sekarang qaf sifatnya, kalau antum mau tahu sifat huruf setelah makhorijul huruf, ini nggak apa-apa kita bahas sekilas saja. Ya. Di halaman 24. Tapi kita nggak masuk secara dalam. Ini hanya dibahas sekilas biar nanti ketika bab sifat huruf antum nggak kaget. Ya. Pertama, ya, di sini ada sifat huruf yang punya lawan. Yang pertama huruf qaf kita bahas. Huruf qaf dia bersifat jahar, ya, bersifat jahar. Ketika mengucapkan hurufnya, ya di sini ada getaran pada kedua pita suara. Ak, ya ada getaran kepada dua pita suara dan tidak mengeluarkan udara. Akan tetapi kaf, ya kaf ketika mengucapkan hurufnya keluar udara, maka dia bersifat hamas. Hamas. Walaupun tetanggaan beda sifat. Qaf jahar, kaf hamas.
Kemudian yang kedua, ya, qaf bersifat syiddah. Kaf juga bersifat syiddah. Berarti ada kesamaan nih antara qaf sama kaf, sama-sama bersifat syiddah. Apa itu syiddah? Terhentinya aliran suara ketika disukunkan. Coba kita sukunkan qaf, berhenti pada makhrajnya dia. Coba ak, tapi jangan dipantulkan terlebih dahulu. Ak, silakan. Semakin disukunkan semakin nggak bisa keluar. Kenapa? Karena ketahan aliran suara. Coba antum keluarkan qaf sukun. Ak. Coba keluarkan. Bisa nggak? Nggak bisa, ketahan. Tertahan aliran suara. Ak. Nggak bisa. Ya. Begitu juga kaf. Coba perhatikan, kita sukunkan kaf. Ak. Tapi jangan dihamaskan ya. Ak. Kita tes sifat syiddahnya. Nah, itu seperti itu. Ya, tertahan aliran suara. Kemudian yang ketiga, qaf sifatnya isti'la. Isti'la itu apa? Suara naik ke langit-langit mulut sehingga dibaca tebal. Ya. Oh, sedangkan kaf sifatnya istifal, tipis. Suara tidak naik ke langit-langit mulut, lidah dalam keadaan rileks. Kaf. Ya. Kemudian yang berikutnya, qaf bersifat infitah, ya, tidak lengket suara ke langit-langit mulut. Kaf juga bersifat infitah, sama dia. Sama-sama punya sifat infitah. Tapi qaf punya sifat tambahan, yaitu sifat qalqalah alias memantul. Ya. Kenapa? Baik. Qaf bersifat apa? Qalqalah itu sifat tambahan. Baik, jadi qaf punya 5 sifat, kaf hanya punya 4 sifat. Ya. Baik, ini sekilas sifat huruf. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Sampai sini bisa difahami jamaah antara qaf dengan kaf? Bisa? Berarti rawan tertukar di harokat apa biasanya? Kasroh dengan dhammah. Kalau fathah kayaknya nggak mungkin deh tertukar. Ya, kalau qaf fathah ya qa, kalau kaf fathah ya ka. Ketika sukun juga sepertinya jarang tertukar. Kalau qaf sukun ak, kalau kaf sukun ak. Tapi banyak juga sih kaf sukun dipantulkan ak gitu ya, banyak juga. Ya. Baik. Kalau gitu sekarang kita lanjutkan ya, Maaf. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke tengah lidah. Bagian lidah kedua yang terpenting yaitu tengah lidah di sini. Jadi yang aksol lisan, pangkal lidah sudah selesai kita bahas. Keluar 2 makhraj dan 2 huruf. Qaf dengan kaf. Lari ke tengah lidah sekarang kita. Masuk ke tengah lidah. Ini bagian lidah yang terpenting nomor 2. Ada berapa huruf di sana? 3 huruf. Ada berapa makhraj? Di tengah lidah ada berapa makhraj? 1 makhraj. Ada berapa huruf? 3 huruf. Kalau tadi di pangkal lidah ada berapa makhraj? Biar nggak bingung nih antum, jangan sampai bingung ya. Di pangkal lidah yang tadi kita bahas ada berapa makhraj? 2. Ada berapa huruf? 2. Masing-masing makhraj mengeluarkan 1 huruf. Makhraj yang pertama keluar huruf qaf, makhraj yang kedua keluar huruf kaf. Di tengah lidah keluar berapa makhraj? 1, hanya di tengah lidah. Berapa huruf keluarnya di sana? Dari 1 makhraj di tengah lidah keluar 3 huruf. Paham nggak? Paham ya? Berarti ujian bisa nanti. Oh, ada ujian ternyata. Baik. Nah, dari tengah lidah keluar 1 makhraj, dari 1 makhraj tersebut keluar 3 huruf. Yang pertama huruf ya, yang kedua huruf shin ya shin, dan yang ketiga huruf jim. Ya. Baik. Walaupun dia 1 makhraj, tapi kaifiatnya, tata cara pengucapannya berbeda dan sifatnya juga berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Sekarang kita bahas terlebih dahulu huruf yang paling mudah. Huruf apa kira-kira? Ya. Diserap nggak sama bahasa kita? Kepake nggak? Kepake. Antum kalau ngomong ya, ya udah kena makhraj ya. Jadi bermasalah kalau orang nggak fasih mengucapkan huruf ya. Kalau tanya iya kan nggak bisa. Wah, berarti nggak fasih dia mengucapkan huruf ya. Ya, nggak fasih. Nah, gimana sih cara mengucapkan huruf ya dengan benar? Huruf hijaiyah ya. Maka kalau ini lidah, ini tengah lidah, ini langit-langit mulut, maka seperti ini jamaah. Ya. Jadi tengah lidah ya bertemu dengan langit-langit atas, langit atas, ada celah sedikit dia, ada celah sedikit. Ya, silakan. Ya. Enggak rapat, tidak rapat, dia harus ada celah sedikit. Nah, segini nih. Ya, segini. Baik, kita ucapkan ya. Yi. Yu. Ai. Ketika sukun mendekat ke makhraj atau menjauh? Ayo, kaidah masih ingat enggak? Ketika huruf hijaiyah berharokat sukun, ya, dia bersukun nih mati, mendekat ke makhrajnya atau menjauh?
mendekat. Coba kita sukunkan, kita buktikan. Ai. Mendekat ke makhrajnya. Kalau hidup kita hidupkan. Ayya, coba. Mendekat atau menjauh kalau hidup? Menjauh. Itu kaidahnya jamaah. Huruf hijaiyah kalau dia hidup itu artinya berharokat fathah, kasroh, dhammah, maka menjauh dari makhrajnya. Tapi kalau dia sukun mati maka mendekat. Ya. Baik, sekarang kita praktekkan ayya, silakan. Ayya. Iyyi. Uyyu. Ay. Ayya. Iyyi. Uyyu. Ay. Ya, ada kesulitan? Enggak lah, fasih semuanya insyaallah. Nah, coba kita praktek di halaman 44 ya, 44. Paling bawah 45 ya, halaman 45 paling bawah. Ini di sini ada hukum idgham, tapi kita abaikan terlebih dahulu. Kita baca izhar sementara. Kita baca izhar sementara. Perhatikan. Ya yu ai, silakan. Ya yu ai. Yu yan yaina minal muini mayiyan ya, silakan. Yu yan yaina minal muini mayiyan ya. Ulangi silakan. Ya yu ai. Yu yan yaina minal muini mayiyan ya. Bisa semuanya ya. Ana yakin insyaallah semuanya fasih kalau iya. Ya. Huruf berikutnya setelah ya yaitu huruf nanti dulu ya. Huruf jim. Nah, huruf jim. Jim ya, ini walaupun sama-sama di tengah lidah tapi kaifiatnya beda jemaah. Kalau tadi ya tengah lidah bertemu langit-langit atas ada celah sedikit. Kalau jim tanpa celah. Jim tanpa celah, rapat dulu dia. Ya, ketika sukun mendekat ke makhrajnya rapat. Kemudian kalau dia hidup lepaskan. Nah, seperti ini. Perhatikan. Ajja. Ajja. Ini ilustrasinya ya di dalam mulut. Silakan. Ajja. Ajja. Jadi tanpa celah, bukan ajja. Kalau ada celah sedikit nanti ada sifat sifat hamesnya nanti dia. Ya. Jadi ajja enggak. Ya. Baik, coba kita ucapkan jim sekarang. Ajja, silakan. Ajja. Ijji. Ujju. Aj. Nah, tanpa dikolkolahkan dulu ya. Kita mau ngetes dia ketika sukun mendekat ke makhrajnya. Nah, ketika sukun punya sifat pantulan, jim. Ya, punya sifat memantul, kolkolah. Perhatikan, aje. Hasil bunyi pantulan kemana jemaah? Hasil bunyi pantulan ke fathah, kasrah atau dhammah? Kemana kira-kira? Masih ingat nggak? Hasil bunyi pantulan qalqalah ke harokat fathah, ke harokat kasrah atau ke harokat dhammah? Ya, semuanya salah ya. Yang benar apa? Ke imalah. Imalah apa sekarang pertanyaannya? Imalah terbagi menjadi dua. Ada imalah sugro, ada imalah kubro. Imalah sugro itu seperti orang Melayu. Ya, nak kemana? Siapa? Ya, di mana? Nah, hasil pantulan itu ke imalah sugro, tidak kembali ke harokat yang tiga, bukan ke harokat fathah, bukan ke harokat kasroh, apalagi dhammah, tapi ke imalah sugro. Adapun imalah kubro bunyinya seperti orang Betawi. Yang tadinya kemana sugro jadi kubro gimana? Ke mana? Ya, siapa tuh. Itu imalah kubro. Imalah kubro ada tuh di surat Hud. Bismillahi majreha. Kubro bukan majreha, enggak. Jelas ya? Imalah kubro itu di surat Hud. Bismillahi majreha wa mursaha. Adapun hasil pantulan ke imalah sugro. Baik, coba kita pantulkan jim. Aje. Baik.
Sekarang kita baca di halaman 44, huruf jim. Perhatikan, dengarkan dan ikuti. Ingat, rapat tanpa celah, rapat tanpa celah. Jaji ju aje, silakan. Jaji ju aje. Jujan jani jajna minal mujni maji jan jani ja, silakan. Jujan jani jajna minal mujni maji jan jani ja. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu apa ya, berdecak gitu ya, berdesis enggak, bukan. Jaji ju aji, jujan enggak, ya, karena dia nggak punya sifat hamas, ya, nggak punya sifat hamas. Tapi dia mengambil sebagian sifat huruf shin, namanya taktish, ya taktish, taktish, ia mengambil sifat huruf shin, ya. Jaji, jadi bunyinya juga bukan seperti ini, ja, ji, ju, enggak. Ja, ji, ju, tapi tidak terlalu apa? Keluar udara, enggak. Tapi tetap dia mengambil sifat sebagian sifat huruf shin, namanya taktish. Ya. Baik, kita ulangi. Jaji ju aje, silakan. Jaji ju aje. Jujan jani jajna minal mujni maji jan jani ja. Jujan jani jajna minal mujni maji jan jani ja. Jadi jim ini juga mudah, ya mudah karena diserap sama bahasa kita. Jakarta, Jawa, apalagi Jogja, Jember, apalagi banyak lah ya. Jadi fasih lah antum ya, fasih. Tinggal kalau sukun aja, kalau sukun memantul dia. Ya. Ada sebagian ketika sukun dia nggak sanggup memantulkan. Jaji ju ad, gitu kan. Jujan jani jatna minal mudni. Ya, pantulannya pada hilang. Tapi kalau baca lam sukun dipantulin sama dia. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Ya. Jadi ingat dipantulkan dan hasil pantulan keimala sughra. Ya. Baik, itu jim. Jadi ya sama jim itu insya Allah mudah, gampang. Ya. Nah sekarang satu huruf lagi, huruf apa? Huruf shin. Shin ada nggak? Diserap nggak sama bahasa kita shin? Coba antum cari, ada nggak bahasa Indonesia dengan huruf shin, menyerap huruf shin? Sayur apa syayur? Sayur, bukan syayur gitu, enggak. Habis belajar tajwid di sayur, bang syayur gitu. Kata abangnya enggak, makrotnya enggak gitu. Oh belajar tajwid juga ternyata. Jangan salah gitu katanya. Ini juga belajar gitu kan. Ya. Jadi shin itu enggak diserap, ya, enggak diserap. Kan sambal bukan syambal gitu. Enggak ada. Jadi shin itu mesti belajar. Nah, shin ini sama seperti ya, kaifiatnya, tata cara mengucapkannya. Jadi pangkal lidah atau afan tengah lidah pertemukan dengan langit-langit atas dengan celah, sama seperti huruf ya, ada celah dia sedikit. Ya, coba sya, sya, shi, shu, ash, ash. Ya. Nah, shin ini punya sifat unik yang tidak punya lawan, namanya sifat tafashi. Apa itu tafashi? Ketika mengucapkan huruf shin, maka terasa udara tersebar di dalam mulut. Ya, ketika mengucapkan huruf shin, udara terasa tersebar di dalam mulut. Itulah sifat tafashi yang dimiliki oleh huruf shin, tafashi. Apalagi kalau shinnya sukun, lebih terasa lagi udara tersebar dalam mulut. Coba kita sukunkan. Ash, ash. Iya. Baik, bisa ya? Coba. Asya, asya. Ketika fathah nggak monyong-monyong ya. Asya, asyi, usyu, enggak. Kebiasaan ketika mengucapkan shin itu bibir tuh pada monyong-monyong tuh, nggak karu-karuan. Ya. Jadi ketika sya itu enggak pakai monyong. Asya, enggak. Biasa aja terbuka. Coba. Asya. Ya. Jadi enggak pengaruh sama bibir. Yang bergerak apa li? Tengah lidah yang main, bukan bibir tuh. Enggak. Bukan bibir yang main, tengah lidah ke langit-langit mulut. Perhatikan. Asya. Bibir kita santai aja, nggak usah monyong ketika fathah. Asya. Ishi. Ishi. Ushu. Ushu. Ash. Ash.
Bisa? Insyaallah ya. Kita latih coba. Di halaman 44 paling bawah. Sementara kita baca izhar terlebih dahulu. Perhatikan. Syashishu ash, silakan. Syashishu ash. Syashishu ash. Syashishu ash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Ingat, jangan tercampur dengan ya. Sia siu, enggak gitu ya, enggak sia ya. Apa sia-sia gitu enggak? Antum enggak sia-sia ke sini. Ya. Jadi sya bukan sia siu, enggak. Siu sian syani siasna gitu kan. Minal muyusni masyisan ya enggak tercampur dengan ya, enggak tercampur dengan ya. Hati-hati itu. Jadi bukan syia tapi sya. Bisa ya? Baik. Kita ulang coba. Syashishu ash, silakan. Bukan syia enggak, bukan syia, tapi sya. Langsung dilepaskan tengah lidah. Sya, lepaskan. Ya. Nah, huruf shin kalau antum ngajar umpamanya, ya. Atau ada anak-anak di rumah berisik, biasanya gimana? Itu keluar makhraj shin tuh. Tinggal antum hidupkan saja. Sya, shi, ya. Jadi gampang insyaallah. Baik, kita ulang. Syashishu ash, silakan. Syashishu ash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Baik, coba ulangi silakan. Syashishu ash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Iya, Masya Allah. Bisa ya insya Allah. Tapi jangan saking fasihnya udah shin udah bisa baca bismillah. Bismillah gitu. Wah repot tuh jamaah ya. Baik, kita lanjutkan ba'da isya. Ya, ba'da isya kita praktek insya Allah. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan ba'da isya ya. Praktek sekarang kita masuk. Kalau kita tadi sudah mempelajari huruf qaf dan kaf, terakhir di pekan kemarin, pertemuan yang kemarin kita praktek sampai huruf apa tuh jamaah? Sampai huruf ain. Sudah bisa? Gimana nih? Selama seminggu ini latihan nggak? Hah? Sambil naik motor gitu kan? Pas itu ngerem tuh. Iya. Jadi kalau ada progres, mode progres, antum harus latihan. Jangan seminggu sekali latihannya, iya kan? Kalau kita sekarang sudah sampai huruf ya sudah, huruf shin sudah, huruf jim sudah, qaf sudah, kaf sudah, ya. Maka kita untuk praktek malam ini kita masuk huruf ha. Ya, huruf ha. Coba dibuka halaman 19. Karena kemarin ain sudah kan ya? Ain sudah. Baik. Huruf ha. Tenggorokan bagian tengah di halaman 19. Lihat halaman 19, ingat bedakan antara huruf ha dengan huruf ha. Kalau huruf H di halaman 19 poin B, tenggorokan bagian tengah, ini yang keluar udara terlebih dahulu baru suara. Kalau H, tenggorokan bawah, antara udara dan suara bersamaan. Nah, sekarang kita akan baca huruf H, tenggorokan tengah, yang sering orang istilahkan dengan huruf H kecil katanya. Ini H kecil apa H besar? Bingung kita. H kecil tulisannya, H besar ya besar gitu ya. Yang ada tuh H tenggorokan tengah atau H tenggorokan bawah. Bukan H kecil, H besar, sekarang hilangkan tuh. Ya.
Nah, sekarang kita akan melatih ha pada tenggorokan bawah. Perhatikan. Ha, hi, hu, ah. Silakan. Biasanya orang lepas di harokat dhammah. Turun jadi ha. Ha, hi, hu. Nah, udah lepas tuh. Tidak bukan huruf ha lagi. Di harokat dhammah biasanya sering oleng. Ya, enggak fokus. Kita ulang coba. Ha, hi, hu, ah. Silakan. Boleh masuk pangkal hidung enggak? Enggak boleh. Jadi jangan ha, hi, hu, ah gitu enggak. Enggak boleh masuk pangkal hidung. Oke? Baik. Coba kita ulang. Ha, hi, hu, ah. Silakan. Alhamdu. Coba. Nah, ingat tuh ha ya, tenggorokan tengah. Alhamdulillahi. Jangan ketukar. Hi itu tenggorokan bawah ha. Jangan saking fasihnya jadi ha semua. Alhamdulillahi. Masya Allah. Ya. Ingat, alhamdulillah ha tenggorokan tengah, lillahi tenggorokan bawah. Ya, baik. Sekarang latihan praktek kita. Ya, dapat semua nih, insya Allah. Ya, yang ke toilet ditungguin ya nggak? Baik. Jadi cukup ha, hi, hu, ah. Cukup itu saja ya. Nggak usah sampai selesai. Ingat, ya. Yang pertama perlu antum pahami, jangan baper. Jangan baper kalau disalahin nih. Ya, jangan sensi, jangan baper pokoknya. Baper pulang aja udah, nggak usah belajar. Ya. Salah benar biasa dalam belajar ya enggak? Yang kedua, jangan tersinggungan kalau teman-temannya pada ketawa, itu bukan bermaksud merendahkan enggak. Tapi spontanitas, enggak merendahkan, enggak mengecilkan enggak. Jadi antum jangan minder gitu enggak. Biasa, ini biasa. Ya, biasa. Jadi enggak ada merendahkan enggak, hanya spontanitas saja. Jelas ya? Baik. Kita mulai dari mana nih? Wah, Pak. Besok kapok Bapak itu duduk sana. Baik, enggak apa-apa, ya, silakan. Silakan, Pak. Ha sama ahnya betul, ya. Hi sama hu-nya, kasroh dhammahnya itu kelepas, Pak, ya. Kemudian dilepaskan saja udaranya, jangan sampai ada tekanan, ya. Bukan ha, hi, hu, ah, enggak. Tapi ha, hi, hu, ah. Coba sekali lagi, Pak. Enggak, Bapak itu aja. Tenang aja, santai ya. Satu-satu dulu. Baik, santai-santai, enggak usah gemes. Silakan, Pak. Nah, sukunnya mantap tuh. Ya. Pas sukunnya bagus ya. Tapi pas hidup maksudnya fathah kasroh dhammah, jangan masuk pangkal hidung. Baik, enggak apa-apa. Lanjut berikutnya. Ning, ulangi. Kenapa keselak ya? Minum dulu. Baik, coba ulangi. Bagus ya, tapi ingat sebentar, antum dari Sunda? Oh bukan, Betawi. Jadi jangan ha, hi, hu, ah, enggak gitu. Alirkan aja udaranya. Ha, hi, hu, ah, santai. Ya santai, baik, terus. Mic-nya agak dekat, coba. Ulangi. Domahnya kelepas, tapi semuanya masuk pangkal hidung ya, jangan masuk ke pangkal hidung ya. Baik, berikutnya silakan. Ulangi. Ini belum dapat makhrajnya antum. Ini hak tenggorokan bawah. Baik, nggak apa-apa, antum latihan lagi. Terus. Bagus ya. Kesana dulu deh harusnya. Nah, ke ujung dulu situ ya. Baik. Udah semuanya ya. Nah, ini penting nih, ha nih. Penting. Jadi kalau antum baca Al-Fatihah ya,
Bismillahirrahman. Coba. Ar-Rahman, silakan. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 huruf ha keluar dari tenggorokan bagian tengah, bukan bawah, bukan. Kadang-kadang ar-Rahmannya betul, begitu ar-Rahim turun tenggorokan bawah, banyak nih. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Rahmannya betul ha. Ketika Rahim nggak fokus, jadi turun tenggorokan bawah. Akhirnya ke bawah tuh ayat selanjutnya. Contoh misalkan yang salah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ke bawah ayat selanjutnya alhamdu. Ke bawah akhirnya alhamdulillah. Harusnya alhamdulillah. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena ar-rahimnya haknya berubah jadi tenggorokan bawah. Akhirnya ayat selanjutnya alhamdu. Ya. Coba ar-rahimi, silakan. Ar-rahimi. 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 Fokus tenggorokan tengah. Ar-rahimi. Ar-rahimi. Sekarang kita rangkai satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi antum kalau baca Al-Fatihah pelan-pelan, itu rukunnya, mah. Ya, rukun pelan-pelan aja. Antum cermati setiap hurufnya, maknanya, antum tadaburi ya. Coba berikutnya. Alhamdulillahi. Silakan. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ ada ha dan juga ada ain. Ha sama ain makhrajnya sama enggak? Tenggorokan tengah. Bedanya kalau ha halus keluar udara, kalau ain enggak keluar udara, ditekan sedikit tenggorokan tengahnya. Ya. Jadi antum mesti cermat tuh. Karena kita dari balik sampai sekarang Al-Fatihah hafal luar kepala. Tapi belum tentu bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan fasih misalkan. Ya. Maka dari sekarang harus antum perhatikan, kan udah belajar. Usaha dulu, kalau qadarullah belum bisa ya sudah. Ya. Berarti harus terus latihan. Terus latihan. Makanya itu fungsinya belajar. Terus Ustadz gimana Ustadz kita pas lagi sholat baca Al-Fatihah, maksud hati ingin mengucapkan ha apa daya yang keluar ha gitu kan. Ya gimana tuh Ustadz gitu kan. Maka dibahas oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah, dikatakan oleh beliau bahwa pembaca Al-Quran seperti ini yang sudah belajar kayak antum nih, belajar ya, belajar semangat latihan terus, tapi pas baca Al-Fatihah ingin mengeluarkan huruf ha, nggak tahu yang keluar huruf ha, maka kata Imam Nawawi rahimahullah digolongkan kepada pembaca Al-Quran musi' ma'dzur, pembaca Al-Quran yang diberi uzur, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena masih belajar, dapat uzur, alhamdulillah, dapat uzur. Belajar makanya biar dapat uzur antum. Umpamanya Al-Fatihah masih berantakan, tapi dia terus berusaha belajar, di rumah diulang-ulang, ya. Diulang-ulang terus, belum bisa juga, sepekan 2 pekan belum dapat makhraj ha umpamanya. Sebulan 2 bulan belum dapat, tapi dia terus belajar latihan, dapat uzur dari Allah. Ya. Jangan sepekan 2 pekan enggak dapat, akhirnya apa? Resign dari kajian. Anak resign dia susah. Kalau dengan resignnya antum dari kajian tambah fasih, lakukan. Ya. Tapi kalau dengan resignnya antum dari kajian tambah rusak bacaan, jangan lakukan ya maaf. Gimana antum? Ya frustasi, aduh nggak bisa ha, aduh nggak bisa dot umpamanya, aduh nggak bisa so, frustasi akhirnya apa? Malas lah, salah terus, ya nggak jadi masalah kalau dengan antum keluar terus bisa fasih, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau enggak, jangan, ya belajar aja terus, ya sampai bisa, insya Allah bisa, ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Yang sekarang belum bisa, yang belum fasih, jangan kecil hati, ya jangan kecil hati. Yang sudah bisa jangan apa? Besar hati. Ya, tuh kan ini bisa antum salah nih gitu di luar gitu nanti. Cemen nih katanya. Nggak bisa ha aja nggak bisa katanya.
Jangan seperti itu. Ya. Jadi yang belum bisa dikoreksi jangan kecil hati, yang sudah bisa jangan besar hati. Bisa jadi antum yang nggak bisa ha tiba-tiba dot bisa, teman antum yang bisa ha nggak bisa dot, kan aneh, gitu ya. Bisa terjadi itu jemaah seperti itu. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Jadi jangan nyerah. Maksud ana jangan nyerah kalau belum fasih huruf-huruf tertentu, jangan nyerah. Jangan kecil hati. Masing-masing diuji. Ya. Sebagian orang diuji atas sebagian yang lainnya. Ya, yang ini bisa, sebelah antum bisa, antum nggak bisa diuji kan? Ada sebagian yang minder. Jadi jangan minder jemaah. Kalau belajar tuh jangan minder. Bisa insyaallah. Jadi antum sugestikan bisa walaupun masih dikoreksi walaupun belum bisa. Ana bisa nih, enggak susah. Bisa kok mudah, cuman mungkin ana kurang latihan gitu kan. Mungkin ana kurang latihan baru ketemu gitu kan. Disalahin sama ustadz belum bisa, tapi ana sebenarnya bisa nih, cuman kurang latihan. Doa terus sama Allah. Ya Allah mudahkanlah ya hamba agar fasih membaca kalamullah, membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi antum doa. Ya. Doa. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nanti Allah tambahkan ilmunya buat antum. Kalau guru, ustadz hanya nyampaikan saja, nggak bisa nambahin ilmu, menyampaikan saja. Yang berhak menambahkan ilmu siapa? Allah. Makanya antum doa, Rabbi zidni ilman, biar ditambah ilmu sama Allah. Ya, ini usaha sama-sama kita belajar. Jadi yang belum fasih jangan kecil hati, yang sudah fasih jangan besar hati. Ya, kita sama-sama proses belajar sampai mahir. Antum mau nggak mahir? Mau nggak jadi mahir membaca Al-Quran? Mau. Apa fadilah keutamaan orang yang mahir dalam baca Al-Quran? Kata Nabi SAW, Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, orang yang pandai dalam baca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang taat lagi mulia. Didampingi itu jemaah. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Diutus sama Allah. Berapa malaikat untuk mendampingi orang-orang yang mahir. Didoakan tuh. Ampunilah si fulan, rahmatilah si fulan ya Allah. Kira-kira doa malaikat diijabah nggak? Diijabah. Yang terbata-bata masih belum fasih. Kata Nabi SAW, lahu ajron, dia dapat dua pahala. Jadi kalau mau hitung-hitungan pahala, yang dapat pahala lebih banyak yaitu yang terbata-bata sebenarnya. Yo, antum pilih aja mau yang mana. Mana ya Ustaz, bingung anak. Yang terbata-bata pahalanya lebih banyak dibandingkan yang fasih. Tapi kalau yang fasih, keutamaannya didampingi malah malaikat. Tapi pahalanya ya biasa aja. Baca Al-Quran 15 baris sekali jadi fasih, mahir. Ya. Kalau yang terbata-bata 3 baris aja bisa berapa menit kira-kira? Ya. Zalikal kitabu. Wah, diulang-ulang terus. Ya. Setiap pengulangan dia dapat 10 plus 2. Satu hurufnya kan kata Nabi 10 pahala. Plus 2. Ya. Karena dia terbata-bata, kesulitan membacanya. Kata para ulama, kenapa diberikan 2 pahala? Yang pertama, pahala dia membaca Al-Quran. Terus yang kedua, pahala kesungguhannya untuk membaca Al-Quran walaupun masih terbata-bata. 2 pahala itu jamaah. Nah, udah deh, aneh terbata-bata aja Ustaz. Ya jangan, di-upgrade antum. Di-upgrade. Wong handphone aja di-upgrade antum. Masa baca Quran dari dulu sampai sekarang masih terbata-bata. Malu dong sama jenggot. Gitu kan. Iya, nanti suruh jadi imam gimana? Ya. Monggo-monggoan, monggo, gitu, enggak, belajar, ya, bisa, insya Allah bisa kok, bisa. Yang mahir tuh dulu dari nol pasti, nggak mungkin begitu lahir ke muka bumi langsung fasih, enggak jemaah, pasti belajar Iqra 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Makanya untuk mengakomodir pelajaran Al-Quran, ya kita lihat di sini antusias, insya Allah di sini akan mengadakan program pembelajaran Al-Quranul Karim. Nanti dibentuk halakoh, ya. Nanti di situ per level. Yang masih 0 di level misalnya 1, ya. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Gitu ya, insyaallah. Dan juga ada bahasa Arab nantinya di sini. Gitu ya, baik. Ada pertanyaan jemaah sampai sini? Iya, Pak. Walab. Ya, kalau secara makhraj dot itu bukan kedua bibir tertutup. Kedua bibir tertutup tuh makhrajnya ba sama mim. Nah, ini termasuk kesalahan dalam mengucapkan huruf dot. Huruf dot itu makhrajnya sisi lidah. Pinggir lidah atau sisi lidah bertemu dengan dinding dalam geraham atas. Boleh atas kanan, boleh atas kiri, boleh keduanya. Pilih yang paling mudah. Walau kalau kiri, walau do. Walau do. Bukan walap do. Bukan walap. Kalau walap itu ba tuh.
Hati-hati. Jadi kedua bibir nggak boleh tertutup rapat. Ini termasuk kesalahan. Berarti dia belum fasih. Syarat menjadi imam kata Nabi SAW salah satunya yang ahsan, yang paling baik bacaannya. Yang paling baik bacaannya. Kalau belum fasih baca Al-Fatihahnya maka jangan nekat jadi imam. Bisa merusak salat berjamaah. Ya, bisa merusak salat berjamaah. Baik, dan hendaknya dia segera belajar. Hendaknya segera belajar. Kenapa? Iya. Itu bukan dalil ya. Banyak ustadz yang enggak fasih baca Quran, bukan dalil. Dakwah kemana-mana pas baca Quran enggak fasih semuanya. Banyak gitu ya. Itu bukan dalil tolak ukur. Dia ustadz terus fasih baca Quran belum tentu. Ya, belum tentu. Baik ya. Makanya para salafus saleh ya. Salafus saleh itu belajarnya bertahap jemaah. Al-Qur'annya diberesin dulu sebelum masuk ke ilmu hadis umpamanya. Kalau kita lihat Imam Syafi'i ya, dan yang lainnya, Imam Bukhari dan yang lainnya, Al-Qur'an dulu diselesaikan. Ya belajar tata cara bacanya, belajar tajwidnya, kemudian menghafal Al-Qur'an ya, kemudian mempelajari makna-maknanya, belajar tafsir, baru kemudian masuk ilmu-ilmu yang lain, disiplin ilmu yang lain ya. Kalau kita kadang-kadang langkahnya terlalu lebar dulu nih. Ya, Al-Qur'annya masih gimana? Rantakan ya gitu. Maka kalau mau mencontoh manhaj metode dalam menuntut ilmu, kita contoh ya metode para ulama kita, para ulama salafus salih. Yang awal ini mereka pelajari adalah Al-Qur'an karena ini asas pondasi. Udah debat sana sini, debat, Al-Fatihahnya berantakan, malu dong. Iya kan? Malu. Maka kita perbaiki dulu bacaan Al-Qur'an kita dan sebagainya. Jadi ustadz itu bukan dalil, dia ustadz terus baca Qur'annya fasih, enggak, belum tentu ya. Bukan dalil ya. Apalagi ustadz dai ya. Itu aib ya, aib ya, kata salah seorang ustadz ahlu sunnah, ustadz kibar ya, adalah aib bagi seorang dai apabila dia masih berantakan di dalam membaca Al-Qur'an. Sudah dakwah kemana-mana tapi baca Qur'annya masih berantakan, makhrajnya salah, itu aib jemaah ya, aib. Begitu juga sebenarnya penuntut ilmu, kata para ulama, aib bagi para penuntut ilmu apabila dia tidak fasih dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Tapi sudah sibuk apa? Debat sana sini ya, tahdzir sana sini segala macam, tapi enggak fasih baca Quran. Ini aib. Lebih baik kita perbaiki diri dulu. Ya, jangan mengurusi perkara orang lain. Ya, maka urusi diri sendiri. Karena yang ditanya nanti ditanya di hadapan Allah bukan ibadahnya orang lain, tapi ibadah siapa? Kita sendiri jemaah. Ya. Gak usah sibuk ngurusin orang lain, sibuk urusin kesalahan kita, urusin diri kita sendiri. Udah bener belum nih? Dari bacaan Al-Quran dulu yang paling penting. Karena kita laki-laki, apalagi laki-laki nih, jadi imam buat keluarganya. Kemarin pas pandemi sampai sekarang banyak imam dadakan, ya nggak? Mendadak jadi imam, gitu kan? Mendadak imam judulnya gitu. Ya, sholat pada di rumah, apalagi pas sholat Idul Fitri itu, ya, pada di rumah ada khotbahnya pusing akhirnya kan. Gitu. Mendadak imam antum. Ya. Terus gimana? Mau ina atau ina terus? Ya, maka harus belajar. Ya. Maka ada suatu kasus sampai ke Syekh bin Baz rahimahullah. Kasus suami istri salat jamaah di rumah. Ya, mungkin ada uzur jadi salat jamaahnya di rumah. Si istri lebih alim dibandingkan suaminya tentang ilmu Al-Qur'anul Karim. Begitu suaminya jadi imam, kemudian istrinya mufarraqah itu memisahkan diri dari suaminya. Ya. Kenapa? Karena tahu istrinya, ini Al-Fatihah suami gue ini rusak gitu ya. Kacau nih. Pak Imam kacau bacaan Al-Fatihahnya. Akhirnya dia misahin diri dari suaminya gitu kan. Dia sholat sendiri karena sudah tahu ya ini sholatnya udah rusak karena Al-Fatihahnya berubah makna, banyak kesalahan besar. Sampailah akhirnya diadukan kasus ini ke Syekh bin Baz. Apa kata Syekh bin Baz ya? Apabila Al-Fatihah tersebut di dalam Al-Fatihah sampai merusak makna, berubah makhrajnya merusak makna, maka sholatnya apa? Tidak sah. Karena Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Hendaknya makmum memisahkan diri dari imam yang melakukan lahan jali di surat Al-Fatihah di dalam sholat. Memisahkan diri dia. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan mufarraqahnya jangan memisahkan diri kayak di masyarakat kita, nggak tepat gitu. Ya, antum lagi sholat jamaah nih. Jamaah, imamnya rusak nih Al-Fatihahnya sampai merubah makna. Tiba-tiba antum ngeluyur keluar. Itu bikin ribut namanya. Bisa diusir dari kampung nanti antum. Ya, walaupun dalam kajian fikih dibenarkan. Karena status imamnya sudah rusak,
Salat berjamaahnya pun sudah rusak. Gitu. Ya. Tapi nggak tepat di masyarakat kita. Bisa jadi fitnah nanti. Diulang salatnya kata para ulama. Kalau kita tahu ya. Kalau kita tahu. Tapi kalau kita tahu di masjid itu memang imamnya rusak Al-Fatihah, jangan cari masjid lain, Pak. Kata para ulama cari masjid lain. Nah, sampai ke Syekh bin Baz, kata Syekh bin Baz, kalau seorang suami Al-Fatihahnya rusak dan istrinya pun Al-Fatihahnya rusak, maka salat bagi keduanya sah. Sah salatnya. Gimana coba? Gimana coba antum? Kata Syekh bin Baz sah salatnya. Suaminya rusak Al-Fatihahnya, istrinya pun rusak. Sah kalau salat berjamaah keduanya. Karena levelnya sama, makomnya sama. Tapi hendaknya, kata Syekh bin Baz, hendaknya mereka segera belajar memperbaiki diri. Jangan santai-santai aja, jemaah. Salat perkara besar. Yang ditimbang pertama kali amalan apa, jemaah? Salatnya. Rukun-rukunnya ditimbang, waktunya, segala macam. Ya. Kadang-kadang sudah fasih lagi salat jamaah, antum baru Ar-Rahmanir Rahim. Pikirannya udah kemana-mana, kondangan hari apa nih gitu kan. Baru Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Belum waladhdallin. Waladhdallin udah kemana-mana pikiran itu. Makanya nggak jarang sebagian orang lupa jumlah rakaat, ya nggak? Lupa jumlah rakaat tuh. Ya, jadi kita sama-sama memperbaiki diri. Apalagi antum nih laki-laki harus ya jadi imam. Mau gimana lagi, tanggung jawab. Ya, imam dadakan. Baik. Ada pertanyaan lagi jemaah? Ya, Rizky. Assalamualaikum. Oh, makmumnya memprediksi. Gimana jadi maksudnya gimana nih? Jadi jumlah rakaatnya sebenarnya benar di imamnya, tapi makmumnya merasa itu salah. Kemudian baca subhanallah gitu makmumnya. Kemudian pas di akhir ternyata yang benar itu imamnya. Nah, itu gimana sikap kita sebagai makmum, apakah berdosa seperti itu? Kalau dia lakukan ya dengan sadar, dengan sengaja, maka berdosa tuh makmum. Dengan sengaja ya berdosa. Tapi kalau nggak sengaja, maka tidak ada dosa baginya. Dan hendaknya seorang makmum itu mengikuti imam, karena kata Nabi SAW, imam dijadikan untuk diikuti. Ya. Jadi mengikuti imam, kecuali kalau benar-benar hakul yakin imamnya kurang jumlah rakaatnya. Tapi kalau makmumnya saja ragu-ragu, maka jangan, ikuti saja imam. Ikuti saja imam, ya. Begitu juga kalau imam lupa misalkan lupa ayat gitu kan ya. Lupa ayat. Hendaknya makmum mengingatkan. Tapi ingat, yang jadi catatan di sini, yang mengingatkan sebenarnya hanya yang di belakang imam saja, satu orang saja. Jangan banyak-banyak, banyak semuanya. Satu masjid ngingetin, ntar imamnya kelabakan nih baca apa nih. Akhirnya grogi imamnya. Udahlah ruku aja deh gitu ya. Iya. Kan kadang-kadang makmum gemes tuh semua ingetin gitu kan. Cukup satu aja yang di belakang imam. Udah ngingetin, ini satu masjid ngingetin. Akhirnya imamnya frustasi langsung ruku dia. Kurang ngajar nih makmum semuanya gitu ya. Ya, jadi cukup satu makmum aja yang di belakang imam. Karena kalau semuanya grogi, pernah terjadi kasus ya, ini kenyataan jemaah ya. Lagi sholat tarawih bulan Ramadan. Imamnya lupa nih antara qad aflaha man tazakka sama qad aflaha man zakkaha. Gitu kan ya. Imamnya lupa ya, makmumnya ngingetin di sholat yang salah, imamnya ngikutin jemaah. Dan saya sholat juga di belakangnya di shaf kedua tuh. Ya. Begitu sudah salam, imamnya sadar. Akhirnya marah-marah sampai ngikutin, berantem habis sholat. Ini kenyataan, jadi kita senyum aja. Kamu ngingetin yang salah. Maaf Pak, saya maaf Pak gitu. Ya Allah, itu sholat tarawih itu ya. Gitu. Memang ada ayat-ayat yang kadang-kadang sama ya. Kayak tadi qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, innal abrara lafi naim, habis itu kan sama tuh. Ada alal aro, ada yang lainnya gitu kan. Kadang-kadang makmum ngingetin di surat yang salah. Imamnya sadar pas udah selesai sholat. Akhirnya berantem tuh. Gitu. Untung nggak gelut gitu kan. Cuma kata-kata saja. Jadi seperti itu. Imam dijadikan untuk diikuti. Tapi kalau imam salah baca, lupa ayat, satu orang aja. Gak usah satu masjid penuh. Gitu ya. Itu kalau lupa ayat. Kalau salah makhraj jangan ya mah, udah diemin aja. Misalkan imam baca alhamdulillah, antum ha gitu.
Bisa batal salatnya ya. Jangan nyeleneh. Jangan. Wasatul haq gitu. Tenggorokan tengah jangan. Ya, jadi kalau misal makhraj salah jangan diingetin, udah biarin aja. Diingetinnya pas sudah selesai nanti di rumahnya sambil bawa martabak. Kayaknya Pak Imam tadi kayaknya kok kurang pas ya gitu. Sambil bawa martabak ngopi biar cair ya. Jangan gak bawa apa-apa terus nasihatin, nggak diterima bakalan nanti. Masih muda lagi yang ngasih nasihat. Disuruh pulang, besoknya boleh sholat di masjid ini katanya. Gitu ya. Baik. Iya Pak. Itu antara ada yang zikir biasanya la ilaha illallah itu biasanya memanggil la gitu kan. Di azan itu biasanya suka kadang-kadang la gitu gimana ya? Adzan pendapat yang rajih itu tanpa menggunakan tajwid ya. Tapi kalau panjang pendek tetap harus betul. Jangan sampai merubah makna. Makhraj harus betul jamaah. Jangan sampai merubah makna pada adzan. Jadi fokus ilmu tajwid itu hanya pada lafaz-lafaz Al-Quran saja. Hadis pun tidak memakai tajwid. Adzan tidak. Apalagi percakapan bahasa Arab. Nggak ada ikhfa idgham, nggak ada. Kaifa haluka anta? Masya Allah. Ikhfanya bagus nih katanya. Bi khairi walhamdulillah gitu kan. Nggak ada. Percakapan bahasa Arab nggak pakai tajwid. Ya. Jadi ilmu tajwid hanya fokus pada lafaz-lafaz Al-Quranul Karim. Gitu ya. Baik, ada lagi? Ya. Saya pikir cukup ya jemaah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.